Hai teman-teman, pasti sering kan kita pakai listrik tiap hari, mulai dari nyalain lampu, ngecas HP, sampai nonton video kayak gini. Nah teman-teman, listrik itu berasal dari berbagai sumber, salah satunya minyak bumi. Tapi gimana sih cara minyak bumi diubah menjadi listrik, dan produk apa saja yang dihasilkan minyak bumi selain listrik? Yuk kita bahas semua di video kali ini. Minyak bumi berasal dari sisa organisme mati yang kemudian tenggelam ke dasar laut, dan beberapa lama kemudian tertimbun oleh tanah. Karena adanya tekanan dari tumpukan tanah tersebut, mikroorganisme pengurai, serta panas bumi, terbentuklah minyak bumi, atau yang sering kita sebut dengan bahan bakar fosil. Tapi teman-teman, proses pengolahan alami ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun. Minyak bumi ditemukan di formasi geologi bebatuan yang disebut dengan reservoir. Reservoir punya sifat dapat menyimpan cadangan hidrokarbon, sehingga minyak bumi kita bisa bertahan dengan lama di bawah reservoir. Dengan kegiatan seperti survei seismik, pengambilan sampel bebatuan, dan dengan teknologi canggih lainnya, ilmuwan-ilmuwan geologi dapat menemukan minyak bumi. Cara paling umum untuk mengambil minyak bumi yang ada di bawah laut adalah dengan mengebor sumur. Setelah mengebor, minyak bumi diekstrak, yang lalu disalurkan lewat pipa-pipa, kapal, kereta, atau truk ke kilang minyak untuk menjalani proses yang kompleks agar menjadi produk seperti BBM, aspal, aftur, dan lain-lain. Minyak yang disalurkan telah sampai ke yang namanya kilang minyak. Nah, diapain sih minyaknya di kilang minyak? Kilang minyak adalah tempat di mana minyak bumi akan diproses sehingga bisa menjadi produk seperti bensin, diesel, aftur, dan produk lainnya. Proses kompleks yang tadi dimaksud adalah penyulingan. Penyulingan dimulai dengan yang namanya distilasi, di mana minyak dipanaskan sehingga menjadi uap. Uap ini dimasukkan ke unit distilasi dan didinginkan, sehingga menjadi cairan. Dengan baki bertingkat, cairan ini dikumpulkan lalu dipisahkan berdasarkan beratnya. Cairan yang ringan dan sedang siap digunakan setelah sedikit pemrosesan, sedangkan cairan yang berat membutuhkan pemrosesan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah proses perengkahan. Perengkahan adalah proses memecahkan molekul panjang minyak berat menggunakan katalis, mengubahnya menjadi cairan yang lebih ringan dan lebih tinggi nilainya. Next, reformasi. Proses ini mengubah cairan hasil distilasi atau yang disebut juga dengan nafta menjadi molekul yang bisa digunakan sebagai bensin dengan menyusun ulang struktur karbonnya. Pencampuran menggabungkan berbagai jenis kilang untuk menghasilkan bensin yang siap pakai, seperti bensin reguler, kelas menengah, dan premium yang disesuaikan dengan jenis mesin tertentu. Dan yang terakhir adalah proses pemurnian. Menghilangkan kotoran seperti belerang dari bensin menggunakan katalis dan reaksi kimia, sehingga menghasilkan bensin yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Senyawa belerang yang akan dihasilkan tidak akan dibuang, tetapi akan dimanfaatkan sebagai pupuk dan farmasi. Nah, tidak ada yang terbuang sia-sia di kilang minyak. Nah teman-teman, jadi proses penyulingan itu sangat penting, karena tanpanya minyak yang akan digunakan akan masih mentah dan masih mengandung banyak kotoran, sehingga dapat menurunkan efisiensi pembakaran, menyebabkan polusi yang lebih banyak, dan merusak peralatan pembangkit listrik. Nah, omong-omong soal listrik, minyak bumi bisa diubah menjadi listrik. Gimana caranya? Dengan bantuan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, gimana sih kerjanya pembangkit listrik tenaga uap? Pertama, minyak yang sudah diolah disimpan ke dalam tangki. Kemudian, minyak ini dipanaskan agar jadi lebih encer dan mudah dialirkan. Setelah itu, minyak yang dialirkan akan dipanaskan, dan panas ini akan digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi, sehingga uap ini akan memutar turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Dan begitulah cara minyak bumi diubah menjadi listrik. Selain menghasilkan produk seperti bahan bakar dan listrik, minyak bumi memiliki peran yang sangat penting, apalagi di dunia sekarang. Di dunia saat ini, minyak bumi digunakan untuk menggerakkan sistem transportasi dan juga
untuk menciptakan barang sintesis seperti plastik, serat sintetis, dan produk petrokimia lainnya yang sering digunakan secara umum. Namun di balik manfaat besar itu, ada tantangan yang harus kita hadapi. Polusi air, polusi udara, dan polusi tanah semakin parah. Eksplorasi yang tidak terkendali, rusak ekosistem, dan ketergantungan atas minyak bumi membuat kita, manusia, susah beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Tak hanya itu, persaingan global untuk menguasai minyak bumi sering memicu konflik antar negara, dan dampaknya kesehatan kita juga. Karena polusi udara dari minyak bumi dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan komplikasi lainnya. Jadi, meskipun minyak bumi adalah sumber energi utama dan penggerak ekonomi, kita harus mulai bisa berpikir, bagaimana kita bisa mengurangi dampak negatifnya? Bagaimana kita bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan? Dan jawabannya ada di tangan kita. Karena minyak bumi termasuk sumber daya tidak terbarukan dan menyebabkan polusi, kita harus mencari energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti energi matahari. Kita bisa menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik. Lalu energi air, kita bisa memanfaatkan aliran arusnya untuk menggerakkan turbin agar menghasilkan listrik. Lalu ada angin, kita bisa menggunakan turbin raksasa untuk menggerakkan dan menghasilkan listrik. Lalu biomasa, kita bisa menggunakan kayu, limbah tanaman, atau kotoran hewan untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir adalah hidrogen. Selain mengandalkan pembangkit listrik tenaga terbarukan, kita juga perlu melakukan langkah-langkah lain untuk menghemat dan mengurangi dampak negatif minyak bumi. Yang pertama, menghemat energi dan mengurangi BBM. Ketika traveling, kita bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik, sehingga mengurangi polusi udara. Lalu, bila ada alat elektronik yang tidak terpakai, matikanlah agar menghemat energi. Adalah beralih ke energi yang terbarukan. Kita bisa mengganti lampu kita menjadi lampu LED, karena dia lebih hemat listrik. Lalu, bila memungkinkan, gunakanlah panel surya untuk listrik rumah. Yang ketiga adalah menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Gunakanlah sepeda atau berjalan kaki jika jarak yang dituju dekat. Lalu, pilihlah kendaraan listrik atau hybrid jika memungkinkan. Dan yang terakhir adalah menanam pohon dan mengurangi polusi. Menanam pohon untuk mengurangi CO2 di udara, serta mengurangi pembakaran sampah dan polusi lainnya. Jika kita menerapkan langkah-langkah ini, ketergantungan kita terhadap minyak bumi bisa berkurang dan lingkungan kita tetap terjaga. Jadi ayo, mulai dari hal kecil untuk membuat masa depan yang lebih baik. Sekarang kalian sudah tahu kan cara minyak bumi diubah menjadi listrik dan produk lainnya seperti bensin dan diesel. Meskipun berguna, penggunaan minyak bumi memiliki dampak yang negatif. Jadi, kita perlu beralih ke tenaga yang lebih ramah lingkungan. Jangan lupa untuk terus menghemat energi dan mencari tahu lebih banyak tentang energi terbarukan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.